Sederhana tapi gampang terlewat adalah bahwa membangun kekayaan tidak banyak berhubungan dengan pendapatan atau hasil investasi. Namun, lebih banyak berhubungan dengan tingkat tabungan. Menarik banget ya guys ya. Jadi, kali ini aku akan membahas buku dari Psychology of Money by Morgan Housel, bab 10 mengenai menabung uang. Mungkin banyak di antara sobat literasi semua yang sudah bekerja, sudah pontang-panting usaha, kemudian juga investasi sana-sini. Tapi kenapa ya uangnya itu terasa cepat habis dan seperti tidak nampak hasilnya? Ternyata solusinya itu nggak jauh-jauh ya. Hal ini sangat sederhana, bisa kita lakukan, bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, tapi sayangnya banyak sekali yang melewatkan hal ini karena mungkin menganggap hal ini sepele. Yaitu apa? Menabung. Sebelum kita bahas, welcome back to my YouTube channel. Thank you sobat literasi semuanya yang sudah mau mampir ke sini. Jangan lupa terus support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe gitu ya, supaya channel ini bisa berkembang, kita bisa belajar bersama, kita bisa berkembang, bertumbuh bersama, dan juga jangan lupa share ke teman-teman atau orang-orang tersayang supaya kita juga bisa semakin meluas lagi dan banyak yang mendapatkan manfaatnya. So buat kamu yang suka banget self-development, self-improvement, suka banget literasi, baca buku, terus juga ngomongin soal psikologi, ngomongin soal finansial, dan suka membahas hal-hal yang relate sama kehidupan kita, tapi sayangnya mungkin kamu nggak punya banyak waktu untuk membaca buku ya, atau mungkin kamu lebih seneng mendengarkan ya, mencari ilmu dengan cara mendengarkan sambil relax. Boleh banget, ini cocok banget channel ini buat kamu semua karena kamu tinggal duduk santai aja atau mungkin sambil melakukan aktivitas kamu sehari-hari biasanya, sambil di loudspeaker aja is okay, dengerin aku membahas tentang bukunya Morgan Housel ini di bab ke-10. Oke? Langsung aja. Di sini dituliskan bahwa satu-satunya faktor yang Anda bisa kendalikan menghasilkan uang atau menghasilkan salah satu hal yang benar-benar penting, yaitu adalah menabung. Kenapa sih harus menabung? Di sini Morgan Housel menuliskan bahwa dia ingin meyakinkan Anda agar menabung uang. Tidak akan butuh waktu lama. Namun itu tugas yang aneh kan? Apa orang perlu diyakinkan untuk menabung? Menurut pengamatan Morgan Housel, iya, banyak yang perlu. Kenapa? Ya karena sesudah melebihi tingkat pendapatan tertentu, orang bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang menabung, kemudian mereka yang tak berpikir bisa menabung, dan mereka yang tak berpikir untuk perlu menabung. Jadi, ini untuk 2 kelompok yang disebut terakhir tadi, yaitu mereka yang tak berpikir bisa menabung dan yang berpikir tak perlu menabung. Seperti yang di awal aku sudah sampaikan, gagasan pertamanya adalah sederhana tapi gampang banget terlewat, yaitu gagasan membangun kekayaan yang tidak banyak berhubungan dengan pendapatan atau hasil investasi, tapi banyak berhubungan dengan tingkat tabungan. Cerita singkat nih mengenai dahsyatnya efisiensi. Pada 1970-an, dunia tampak seolah akan kehabisan minyak. Perhitungannya tak sukar, ekonomi global menggunakan banyak minyak, ekonomi global tumbuh, dan jumlah minyak yang dapat kita ambil tak mencukupi. Kita tak kehabisan minyak, untungnya. Namun itu bukan hanya karena kita menemukan lebih banyak minyak, atau bahkan menjadi lebih jago mengambilnya dari dalam tanah. Alasan terbesar kita berhasil mengatasi krisis minyak adalah karena kita mulai membuat mobil, pabrik, dan rumah yang lebih efisien penggunaan energinya daripada yang dulu. Amerika Serikat menggunakan 60% lebih sedikit energi per dolar PDB hari ini dibanding pada 1950-an. Rata-rata jarak tempuh semua kendaraan per satuan bahan bakar sudah lebih tinggi sejak 1975. Ford Taurus pada 1989 atau sedan, itu mobil nama tipe ya, mobilnya rata-rata menempuh 7,7 km dengan bahan bakar 1 liter. Chevy Suburban 2019 bisa menempuh jarak yang sama dengan bahan bakar yang berjumlah sama, tapi mobilnya berupa SUV sangat besar atau SUV. Dunia menumbuhkan kekayaan energi bukan dengan menambah energi yang dimiliki, melainkan dengan mengurangi energi yang dibutuhkan. Produksi minyak dan gas di Amerika Serikat telah naik 65% sejak 1975. Sementara penghematan dan efisiensi sudah menambah apa yang bisa kita gunakan dengan energi itu sampai melebihi 2 kali lipat.
Jadi mudah melihat mana yang lebih berpengaruh kan? Yang penting di sini adalah bahwa menemukan lebih banyak energi itu sebagian besar di luar kendali kita dan penuh ketidakpastian. Karena mengandalkan campuran geologi, geografi, cuaca, dan geopolitik. Namun menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi itu sebagian besar berada dalam kendali kita. Keputusan membeli mobil lebih ringan atau naik sepeda ada di tangan Anda dan punya peluang 100% menaikkan efisiensi. Ya, dari cerita ini kita bisa menghubungkan dengan gimana sih cara kita untuk menghadapi krisis keuangan mungkin ya, atau juga ingin membeli sesuatu yang harganya mungkin tinggi ya, mahal gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama dengan cara kita mencari uang tambahan ya, atau kita bekerja double job, triple job atau sampai double triple job gitu. Tapi sayangnya minusnya adalah kita punya waktu yang terbatas, punya tenaga yang terbatas, dan itu tidak bisa kita kendalikan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan aku bisa mendapatkan berapa pekerjaan yang bisa aku lakukan. Aku bisa mendapatkan pekerjaan atau usaha dengan nominal yang aku inginkan. Mungkin itu di luar kendali kita, karena bisa jadi kita ingin mendapatkan double job atau triple job, tapi kita tidak punya kemampuan di situ, atau mungkin perusahaan yang kita apply juga tidak ada vacancy available-nya gitu. Jadi kayak itu benar-benar di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan satu-satunya adalah yang ada di dalam diri kita atau yang kita miliki, yaitu bagaimana cara kita mengefisiensikan pendapatan yang ada dengan cara ya hemat, nabung gitu. Itu salah satu cara juga ya. Supaya apa? Supaya mungkin kita bisa membeli barang yang tadi mahal itu yang kita inginkan, atau mungkin kita dalam menghadapi krisis finansial atau ekonomi, itu bisa menjadi salah satu hal yang skill yang perlu kita lakukan. Itu dimana kita bisa mengendalikan itu semua. Jadi itu lebih mudah kita lakukan, oke? Ya. Di sini juga disebutkan bahwa sama aja dengan uang kita, hasil investasi bisa membuat Anda kaya, namun ampuhnya satu strategi investasi dan berapa lama ampuhnya dan apakah pasar mendukung selalu tidak pasti. Hasilnya diselubungi ketidakpastian kan? Well, kekayaan hanya kumpulan sisa sesudah Anda membelanjakan apa yang Anda dapat. Dan karena Anda bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan besar, tapi tidak bisa membangun kekayaan tanpa tingkat tabungan yang tinggi. Jelas yang mana yang lebih berpengaruh. Ada beberapa poin penting yang di-highlight oleh buku ini ya. Yang pertama, yang lebih penting, nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang Anda butuhkan. Jadi, sama saja bagi pendapatan, belajar berbahagia dengan lebih sedikit uang menciptakan kesenjangan antara apa yang Anda miliki dan apa yang Anda inginkan. Sama dengan kesenjangan yang Anda dapat dari pertambahan pendapatan, tapi lebih gampang dan lebih bisa dikendalikan. Tingkat tabungan tinggi berarti memiliki pengeluaran lebih rendah. Dan pengeluaran lebih rendah berarti tabungan Anda bisa bertahan lebih lama ketimbang kalau Anda membelanjakan uang lebih banyak. Poin yang kedua, di atas tingkat pendapatan tertentu yang Anda butuhkan hanyalah apa yang ada di bawah ego Anda. Semua orang punya kebutuhan dasar. Kalau sudah terpenuhi, ada tingkat lagi di atasnya. Kebutuhan kenyamanan, dan di atasnya lagi ada kebutuhan hiburan, kemudian juga pencerahan, dan lain-lain. Namun, belanja di atas tingkat materialisme tertentu yang cukup rendah sebagian besarnya adalah cerminan ego mendekati pendapatan. Cara membelanjakan uang untuk menunjukkan orang bahwa Anda punya atau pernah punya uang. Pikirkanlah seperti begitu, dan Anda jadi tahu satu cara yang paling dahsyat untuk menambah tabungan bukan menambah pendapatan, melainkan menambah kerendahan hati. Jadi, menabung di sini dalam artian adalah tidak terlalu, bukan berarti pelit ya, tapi kita benar-benar tahu mana yang kebutuhan yang dasar ataupun itu hanya keinginan gitu. Jadi kita bisa membedakan, jangan sampai kita membeli sesuatu tapi itu hanya keinginan sementara yang kita tidak benar-benar butuhkan dan akhirnya tidak terpakai seperti itu. Jadi kan sia-sia gitu. Jadi yang harus kita bisa kontrol atau kendalikan dalam menabung ini adalah suatu kerendahan hati. Jadi jangan hedon, nggak perlu konsumtif seperti itu. Jadi kita tidak perlu pamer untuk validasi pembuktian bahwa hey aku punya uang loh, jadi aku foya-foya. Tapi
pada kenyataannya di balik itu pakai kartu kredit atau mungkin tabungan jadi habis atau utang di mana-mana, kan jadi kayak malah apa untungnya gitu loh. Nggak usah lah gitu, biarkan aja orang mau mungkin nggak punya uang, nggak apa-apa kan, justru malah nggak dipinjemin, nggak dimintain pinjam, nggak dimintain utang gitu. Oke, next yang ketiga, sebenarnya Anda tak perlu alasan tertentu untuk menabung. Beberapa orang menabung untuk uang muka rumah, mungkin DP mobil atau masa pensiun, itu bagus. Namun menabung tak perlu memerlukan tujuan membeli sesuatu yang spesifik. Anda bisa menabung hanya dengan alasan ingin menabung aja gitu, malah harus begitu. Menabung untuk tujuan tertentu saja itu masuk akal di dunia yang bisa diprediksi. Namun kalau di masa depannya nanti ada sesuatu yang nggak bisa diprediksi, tabungan itu pastinya akan sangat bermanfaat. Ya seperti dana darurat lah, kalau misalnya amit-amit sakit atau mungkin tiba-tiba di jalan bannya bocor gitu, kalau kamu nggak punya dana tabungan atau uang simpanan kan ya repot sendiri kan gitu. Di sini aku mau jelasin juga beberapa manfaat nih dalam menabung. Manfaat lain menabung yang tidak berkaitan dengan tujuan pembelanjaan tertentu adalah yang kita bahas di yang sebelumnya bab 7. So kalau kamu belum nonton video sebelumnya, mending nonton dulu karena ini akan nyambung terus menerus di perbabnya gitu. Oke, langsung tonton dulu, nanti lanjut ke sini lagi ya. Well, semua orang tahu mengenai benda-benda kasat mata yang dibeli dengan uang, yang tak terlihat lebih sukar dimengerti, jadi cenderung tak diperhatikan. Namun manfaat tak kasat mata uang bisa jauh lebih berharga dan mampu menambah kebahagiaan Anda lebih daripada benda-benda kasat mata yang jadi sasaran jelas tabungan kita. Menabung tanpa sasaran pembelanjaan memberi Anda pilihan dan keluasan, kemampuan menunggu, dan kesempatan untuk membayar. Anda jadi punya waktu untuk berpikir, Anda jadi bisa berubah arah atau kemauan sendiri. Tiap bagian tabungan seperti mengambil satu titik masa depan yang kiranya dimiliki pihak lain dan mengembalikannya kepada Anda sendiri. Ada poin selanjutnya yaitu keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan yang tak kasat mata dari kekayaan. Poinnya selanjutnya adalah hasil tersembunyi itu menjadi penting. Jadi menabung itu kadang mungkin nggak kelihatan orang-orang, seperti benda yang kita pakai, barang yang kita gunakan, nggak kelihatan nih, tapi itu menjadi lebih penting dalam finansial gitu. Well, lebih banyak kendali atas waktu dan pilihan makin menjadi salah satu hal paling berharga di dunia. Jadi kalau kamu punya tabungan, kamu jadi lebih luas, lebih bisa mengendalikan waktu kamu di ke depan, dan juga punya banyak pilihan untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai atau berharga buat kamu. So, makanya lebih banyak orang yang bisa dan harus menabung. Alhamdulillah, untuk bab 10 ini tentang menabung kita sudah selesai mereviewnya. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah kita perlu menabung atau tidak? Itu dia, kembali lagi ya. Kalau dalam Islam sebenarnya menabung itu tidak ada seperti contohnya atau diwajibkan atau diharuskan menabung gitu. Karena kan pada dasarnya Allah itu makanya setiap hari kita diberi rezeki, tapi memang pada kenyataannya realitanya sekarang adalah itu adalah sebagai bentuk kerendah hatian kita untuk tidak hedon, tidak boros, dan juga tidak berfoya-foya menghambur-hamburkan uang begitu saja untuk hal-hal yang mungkin kurang penting atau kurang sesuai lah untuk saat ini kita tidak butuhkan. Jadi itu juga akan menambah nilai diri kita supaya kita bisa lebih mengendalikan rezeki yang kita dapat ini untuk apa aja sih. Jadi kalau kita udah bisa menyimpannya, kita bisa tahu juga nih, ini bagian besar untuk disedekahkan, ini daripada aku belanja buat foya-foya dan lain-lain, lebih baik aku pakai buat kebutuhan ini atau itu gitu. Jadi kita bisa lebih wise lagi, lebih kita lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi dalam mengendalikan uang kita. Oke? Kalau kamu punya kritik, saran, pendapat atau apapun, boleh komen ya di kolom komentar. Dan jangan lupa kita akan masuk lagi ke bab selanjutnya. So, tunggu terus tiap minggunya insya-Allah. Doain terus untuk bisa konsisten ya. Makanya kalian bantu untuk terus support channel ini ya, supaya aku bisa konsisten dan channel ini bisa berkembang. Oke? See you on the next video. Don't forget to smile, to be happy, and don't forget to pray. Okay, thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.